Bicara seni, mural merupakan salah satu karya seni lukis yang dibuat untuk memperindah dan memberikan kesan yang menarik pada suatu lokasi atau tempat. Seni mural juga seringkali menjadi media promosi, propaganda, dan edukasi sebagai bentuk ekspresi artistik. Nah, ternyata karya seni ini telah ada sejak zaman prasejarah, yaitu 31.500 tahun yang silam. Dan itu bisa dilihat di Gua Lascaux, selatan Prancis. Di Indonesia, lukisan dinding ini telah ada sejak zaman prasejarah, yakni di zaman Mesolitikum. Nah, sang kreator kali ini akan mengangkat seorang seniman mural yang telah banyak menghasilkan karya. Jangan tertukar loh, seni mural sepintas dianggap sama dengan grafiti. Padahal keduanya berbeda, meski sama-sama memanfaatkan dinding sebagai objeknya. Namun demikian, baik mural maupun grafiti dapat dikatakan vandalisme jika dilakukan tanpa seizin pemilik objek yang akan digrafiti atau dimuralkan. Mural, seni visual jalanan yang merupakan akulturasi antara seni dengan nilai-nilai urban dan lainnya semakin pesat berkembang. Kini, seni mural banyak digunakan untuk mempercantik interior. Sang kreator kita kali ini yaitu Kang Reza, biasa akrab disapa dengan Kang Ezam, adalah salah seorang anak muda kota Bandung yang kreatif. Kang Ezam dibantu dua orang temannya, mampu mengekspresikan dirinya dan keinginan konsumen yang menggunakan jasanya untuk membuat karya seni mural dalam berbagai media permanen. Halo pemirsa sang kreator, mural art atau seni menggambar atau melukis pada media permanen, salah satunya adalah dinding, menjadi salah satu keahlian sang kreator kita kali ini. Kang Reza, atau yang biasa disapa dengan Kang Ezam, merupakan salah satu inovatif muda atau kreator muda dalam seni mural. Lalu seperti apa proses kreativitasnya? Bersama saya Frederico Sidatria, inilah sang kreator selengkapnya. Halo Kang Ezam. Waduh, apa kabar? Waduh, kayaknya lagi sibuk nih. Iya nih. Ganggu nggak? Enggak. Enggak ya. Ini dia nih, pemirsa sang kreator. Kreator kita kali ini sangat luar biasa. Dia mencintai mural, tapi kreatif banget ya. Nah, Iko sih sebenarnya pengen ngobrol juga nih. Ini kayaknya lagi ada teman-teman yang lagi sibuk dan, ini saya kira ini lagi ada di tempat minuman gitu. Tapi kan ternyata ini adalah cat semprot ya. Ya bekas-bekas yang habis dihasilkan lah betul, gitu ya. Betul. Tapi Iko kayaknya pengen ngobrol-ngobrol, boleh nggak sih Kang? Boleh. Oke, pengen ngobrol dulu nih sebenarnya. Awal mula Kang Ezam nih menekuni mural gitu. Dari kapan sih? Sebenarnya saya mulai hafal ada dunia lukis dinding itu waktu saya SMA. Itu sekitar 2007, berarti kurang lebih 15 tahun yang lalu. Dulu gara-gara lihat senior waktu itu di SMA kayak ada acara sekolah, terus senior kayak gambar di tembok gitu, wah itu ngapain gitu. Akhirnya saya cari tahu gitu ke senior saya, kenalan gitu, ini apa sih namanya, ini mural, ada graffiti segala macam. Dari situ mulai masuk kuliah, saya lumayan sering lah dijadikan hobi gitu, sampai hari ini menjadi salah satu profesi saya gitu untuk. Tapi memang untuk mural sendiri hingga saat ini memang masih banyak yang mencintai atau segimana sih? Bukan maksudnya meng-underestimate begitu, tapi maksudnya keberadaan mural di tengah masyarakat tuh seperti apa sih
sih sekarang? Oke, sebenarnya yang paling booming itu mural di tahun 2019 ya, khususnya untuk pengaplikasiannya di area komersil seperti kafe, restoran segala macam, itu booming banget karena waktu itu trennya memang bikin interior treatment menggunakan mural. Kesini-sininya itu sebenarnya mungkin dari segi volume makin sedikit. Tapi sekalinya ada tuh memang yang sangat-sangat mengapresiasi mural gitu. Jadi bukan hanya sebagai dekorasi, tapi sebagai salah satu inti dari tempatnya gitu. Jadi salah satu centerpiece tempat mereka seperti itu. Oke, jadi memang penikmat dan juga peminat dari mural ini memang masih banyak begitu. Makanya sampai sekarang konsisten nih Kang Ezam. Karena apa? Bisa menjadi centerpiece juga loh gitu. Jadi tidak hanya ya kadang-kadang sih melihat mural gitu ya pandangan kan negatif gitu kan. Tapi kalau sekarang kita harus tarik gitu malah makin sebanyak penikmat dan juga peminat dari mural tersebut. Tapi bagaimana saja cara kita menyikapi dan juga menyimpan si mural tersebut ya. Betul. Nah, kalau tadi udah ngobrol-ngobrol tapi sekarang Iko pengen lihat dong prosesnya dan juga pengen lihat banyak banget nih sebenarnya. Memang apa saja sih alat dan juga bahan dan bagaimana prosesnya kita akan lihat ya. Iko boleh ke sana? Silakan. Oke. Kang Ezam dan teman-temannya telah menghasilkan banyak karya seni mural dengan berbagai desain yang menarik. Mereka mencurahkan kata hatinya melalui goresan sketsa yang kemudian dilukis untuk menjadi sebuah karya seni mural yang artistik. Yuk, mangga Kang. Oke, Kang Ezam. Kang Ezam, widih, ini ada teman-temannya nih. Iya, ini kebetulan kita kan sama teman-teman bareng bikin studio mural gitu ya, khusus profesional gitu. Ada di sini bareng sama Joy, sama Idir. Oke, Kang Joy, Kang Idir. Kita. Jadi ini adalah studionya. Betul. Wih, inilah studionya. Jadi ini enakan banget sih. Ya. Jadi ya semi-semi outdoor gitu ya. Jadi untuk mendapatkan inspirasi ini tuh pas banget gitu ya. Iya. Karena kan kita kebetulan kalau misalnya bikin mural atau ngetes warna kan pakai spray paint gitu segala macam, pakai cat segala macam gitu. Jadi kalau indoor tuh sebenarnya kurang nyaman juga gitu. Makanya kita bikin semi outdoor gitu. Jadi memang sangat ngaruh banget ya. Iya. Karena juga kalau misalnya kita lagi milih apa, ini boleh nggak dibawa dulu keluar gitu iya, kan? gitu, betul. Warnanya nyata dan apa sih sebenarnya warna yang kita lihat ini gitu ya. Betul. Nah, tadi nyebutin spray paint. Betul. Memang sebenarnya untuk alat dan juga bahan untuk menjadi mural art atau apa sih biasanya disebutnya kalau teman-teman mural art ini? Oke, kalau sebenarnya aplikasinya sih mural itu lukis dinding gitu ya. Cuma kalau misalnya sebenarnya kalau balik lagi kalau konteksnya tempat gitu ya, salah satu bentuk dari seni jalanan salah satunya ada graffiti, terus ada mural itu yang lebih sifatnya lebih profesional lah, lebih terkonsep segala macam gitu. Kalau yang impulsif lebih ke graffiti gitu. Kang Idir, salah seorang temannya bertugas membuat desain lukisan dengan digital untuk memudahkan pengerjaan yang pada umumnya adalah pesanan dari berbagai konsumen. Kebanyakan mereka ingin dinding ruangannya dihiasi dengan karya seni mural agar lebih artistik dan memberikan kenyamanan. Terlebih jika itu adalah sebuah kafe tempat nongkrongnya anak muda. Wah, semakin instagramable nih. Nah, Kang Idir, Iko pengen ngobrol sama Kang Idir. Kang Idir kan ini lagi desain ya. Jadi kalau Kang Izam bilang Kang Idir spesialis makanan. Betul. Oh, oke. Nah, ada spesialisnya ya kalau desain juga ya. Boleh dilihat nggak? Boleh lihatin nggak bisa sang kreator nih desainnya apa sih yang lagi dibuat oleh Kang Idir? Ini saya lagi gambar mie Aceh. Wow. Lengkap dengan telur dadar, martabak telur, acar bawang, potongan daging dan sayuran. Ini jadi lama-lama jadi kayak chef ya sebenarnya ya. Lebih tahu sebenarnya ingredientnya apa ya. Oke, Kang Idir, bukan pada estimate ya. Ini kan sekarang banyak banget nih, misalnya dari berawal foto, terus juga masuk aplikasi,
Iya. bisa langsung jadi kayak mural gitu. Betul, Nah, betul. untuk membedakannya tuh seperti apa sih gitu biar kelihatan kalau misalnya bahwa ini loh desain kita yang kita berikan bukan kita mengambil gambar Iya. lalu kita masukkan ke aplikasi dan aplikasi itu memunculkan seperti desain. Iya. Nah, karena kan pemrosesan kreator Artificial pun ya. ini gitu kan karena pemrosesan kreator pun barangkali ini ada penikmat dan juga peminat Betul. dari mural ini. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya dari informasi yang terkandung di dalamnya. Oh, oke. Biasanya kalau memang buat dari nol, seperti ini, seperti yang biasa kami buat, emang bisa ngatur dari awal mau pakai ilustrasi apa aja, elemen desain apa aja, dan informasi yang mau disampaikan seperti apa. Itu udah bisa kita atur dari awal. Beda dari yang serba otomatis. Itu mungkin akan lebih kaku. Oh, oke. Kalau udah satu gambar ya udah satu gambar gitu. Oke, nah paling lama untuk mendesain nih seorang desainer ini kan pasti moodnya juga, ya. Belum lagi ide-idenya. Ya. Berapa lama sih kalau paling cepat dan paling lama yang pernah dikerjakan aja ya gitu Ya, ya? ya, ya. Yang paling cepat tuh berapa lama? Yang paling lama itu mengerjakan proyek apa dan berapa lama juga? Kalau paling cepat mungkin 2 jam. 2 jam. Oh, luar biasa. Waktu itu ngedesain apa tuh? Ah? Ngedesain apa? Iya, kurang lebih makanan-makanan seperti ini itu oke. bisa sedang dulu karena kan memang saya sudah biasa ya, kami sudah biasa membuat makanan atau misalnya tadi ada floral dan lain-lain itu sudah biasa, lebih cepat lah, tapi udah oh gini udah selesai. Tapi karena yang sulit tuh biasanya detailnya banyak. Yang bagian nanti misalnya di temboknya tuh besar. Itu kan banyak bagiannya tuh, itu yang agak lama. Nah, Iko mau ke Kang Joy. Kang Joy, jadi kan Kang Joy ini katanya dari segala apapun ini, pokoknya kalau misalnya materi apa, Kang Joy dulu, lalu nanti sifatnya seperti apa, si spraynya, ataupun catnya dan lain-lainnya, gitu ya. Nah, ini kalau Kang Joy juga berarti sama ya, dari tahun 2014-an begitu ya? Iya. Nah, ini Kang Joy, ini kan kalau misalnya Iko lihat ini lagi membuat desain apa tadi ini? Ini buat bakmi. Buat Bang Iya. dilihatin nggak sih, walaupun masih desain aja nih, gitu ya. Jadi biasa ini ya. tuh keroyokan sih bikinnya. Untuk awalnya yang utama karena makanan, jadi ide duluan. Nah, dari situ kita ngerespon, saya sama Ejam. Ngerespon dengan ya style kita lah. Style kita masing-masing, kayak gitu sih. Oke, ya tuh. Jadi ini walaupun ini masih jauh sih untuk ya kalau misalnya langsung sini sih udah kebayang gitu. Oh iya itu ada makannya gitu ya, terus juga ada mie-nya, ada mangkoknya dan juga lain-lainnya gitu ya. Tapi ini untuk mendesain di sini berarti ini langsung ya? Langsung. Gambarnya berapa lama nih? Kalau tadi kan 2 jam tuh paling cepat Kang Idir. Kalau Kang Joy berapa lama nih? Untuk ngeberesin. Untuk mendesainnya dulu. Desain awalnya dari ide dulu sih. Oke. Nah untuk menyelesaikan ini berapa lama? Berapa ya? Lumayan sih. Lumayan Kayaknya lama. ya agak lama. Nah, Iko mau ke Kang Ezam lagi. Kang Ezam, jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman di sini, Iko ada di sini ada bantal juga nih. Ini bantal properti atau memang karya dari teman-teman nih? Ini kebetulan peninggalan salah satu produk yang dibuat oleh Idir gitu, ilustrasinya oleh Idir, diproduksi sama Idir gitu. Oke, jadi ini adalah desainnya Kang Idir. Lalu, wow, ini luar biasa loh. Jadi kalau misalnya ini memang detail dan ya kalau misalnya orang awam ya kayaknya ya mungkin itu di print aja gitu ya, jadi gambar dan lain-lain. Tapi ini handmade loh ya. Jadi untuk melukisnya dia di digital tersebut ya, Betul. dan di convert dan juga di Awalnya print iya. gitu ya. Iya. Ini adalah jadi salah satu karya juga ya Kang. Betul karena aplikasi dari kegiatan yang kita lakukan gitu ya, digital illustration dan juga painting manual itu macam-macam ya, salah satunya ada printed media seperti ini gitu. Terus kita kayak bikin custom, waktu itu buat pameran sih, itu ada di piringan hitam gitu kita lukis. Di situ. Boleh lihat Kang? Coba ini masih sisa-sisa dari pamerannya gitu. Wow, jadi ini sebenarnya ini dikatakan bisa limbah juga ya. Betul, Tapi betul. tentunya ini di tangan teman-teman ini ada yang jadi 3D juga ya. Iya. Kreativitas 3 orang yang bersahabat ini memang telah banyak diakui oleh para konsumen. Meski mereka berasal dari bidang yang berbeda,
dan bukan dari bidang seni, namun karyanya diakui memiliki nilai artistik yang tinggi. Tidak mengherankan jika dalam perkembangannya banyak para konsumen yang datang meminta untuk dibuatkan karya muralnya. Dan itu memancing rasa penasaran saya untuk turut merasakan bagaimana membuat karya mural. Hehehe, namanya juga Iko, semua penasaran, jadi pengen coba nih. Nah, pemirsa sang kreator, sekarang Iko ingin membuktikan nih muralnya langsung di dinding ya. Tapi ini udah sesuai izin ya. Iya. Jangan sampai nih tayang nanti gimana-gimana ya. Hapus lagi. Ya. Oke, kalau misalnya di dinding ini apa aja yang harus dibutuhkan? Oke, jadi persiapan dindingnya biasanya kita cat dasar dulu sampai rata, sebisa mungkin sih nggak ada rembesan ya. Cuma untuk testing ini kita mau apa ya? Mau ngeliatin tekniknya aja gitu. Setelah cat dasar nanti kita sketsa, sketsanya bebas, mau pakai cat semprot atau mau pakai cat, dikuas bebas. Setelah di sketsa nanti kita cat dasar, warna dasar dari objeknya, baru kita finishing gitu dengan highlight, dengan shading. Ya, oke, siap. Kita langsung beraksi. Let's go. Sepertinya gampang-gampang saja ya. Kang Ezam mulai berkreasi menarik garis dan garis dan garis sesuai desain yang telah dibuat pada dinding yang akan dilukis. Hasilnya, tada! Saya dan teman-temannya melanjutkan mengisi ruang-ruang kosong dengan warna yang sesuai dalam sketsa yang dibuat Kang Ezam. Oke ya, ini lagi proses mendesain sketsa dulu ya. Nah, ini udah mulai kelihatan nih. Ini adalah salah satu tanaman yang menjadi favorit siapapun itu dah pokoknya. Kayaknya pemirsa sang kreator juga ini ada salah satu penikmat dan juga pecinta tumbuhan ini ya. Oke, ini jadi salah satu objek yang jadi favorit ya? Jadi favorit. Oke, kalau misalnya ini ada teknik apa sih Kang kalau misalnya menyemprotkan spraynya gitu ya ke dinding, apakah memang ada tekniknya atau kayak gimana sih Kang sebenarnya untuk mural ini? Nah, untuk spray can sih jadi tools yang paling utama yang perlu dipunya gitu. Itu si tutupnya ya, si capsnya ini. Si capsnya ini berbagai macam kebutuhan ya, dari mulai jadi ada yang lebar semprotannya, ada yang kecil, ada yang tipis gitu. Oke. Jadi selain toolsnya juga ada tekniknya. Jadi semakin jauh kita nyemprot itu semakin apa namanya menyebar gitu catnya. Semakin dekat nanti semakin tipis garisnya. Oh, oke. Jadi memang ada teknik-teknik tertentu agar menghasilkan karya yang oke. Jadi ini dari jarak jauh dan juga dekatnya, dan juga toolsnya ini adalah si semprotan ini ada yang kecil, ada yang lebar juga, begitu ya. Oke, ini Akang mau proses apa nih? Ini saya mau lanjutin sedikit sketsanya untuk apa ya? Untuk framingnya lah gitu, supaya berkesan finish. Gitu. Nanti dari sini kita lanjut untuk mendasari cat objeknya dengan warna-warna yang dasar gitu. Oke. Ini proses kalau misalnya ada seorang teman yang menyebalkan di WhatsApp, biasanya kita Blok. Oke. Ini kayaknya Iko harus ikutan kalau kayak gini. Ya, bagian ngeblok. Ini kuasnya bebas ya? Bebas. Oke. Rupanya, Kang Eza membuat mural Monstera obliqua atau lebih dikenal dengan janda bolong. Bunga yang satu ini memang memiliki nilai artistik yang tinggi hingga pernah hits dan banyak dicari oleh para penggemar bunga hias. Tentu saja, kini dalam perkembangannya, aksi coret-coret Kang Ezam dan kawan-kawan dalam membuat seni mural mendapat apresiasi dari para penggemarnya. Akhirnya saya membuat Monstera. Eps, maksudnya Kang Ezam dan teman-teman. Ya, saya sih cuma bantu-bantu dikit. Nah, ini bagian apanya nih Kang? Kalau yang perlu kita minta.
Saya lagi mempertegas ininya Kang, objeknya. Oh, mempertegas objek. Heeh. Kalau misalnya tadi kok ini nyobain bagian prosesnya adalah blok ya. Blocking, betul. Sekarang ini mempertegas ya. Mempertegas dengan blocking. Udah. Bau ya? Enggak, wangi banget. Oke, jadi ini adalah proses untuk mempertegas ya. Betul. Oke, jadi lebih terlihat si gambarnya. Gitu. Ini adalah daun idaman semua masyarakat ya. Masyarakat. Oke, Iko pengen ngobrol-ngobrol di sini Mangga, lagi, mangga, Bang. mangga. Gimana? Nah, jadi kan kalau misalnya ini kan memang tempatnya ini diizinkan dan Betul. juga di areanya tim Betul. gitu ya. Tapi kalau misalnya di jalanan itu kan ada kata-kata vandalisme. Betul. Gimana sih teman-teman ini menyikapi kata-kata vandalisme? Vandalisme itu kalau buat kita sendiri ya, buat kita sendiri itu berupa aksi yang sifatnya merusak gitu ya. Jadi balik lagi kalau misalnya kita berkarya tujuannya memang untuk merusak, maka itu bisa dikategorikan vandalisme menurut kami gitu ya. Sebenarnya balik lagi kalau misalnya ekspresinya adalah seperti itu, yang mungkin diartikan oleh masyarakat itu merusak, ya sayangnya itu diartikan vandalisme. Tapi kalau misalnya untuk kami sendiri gitu, khususnya yang memang ingin berkarya dan ingin menyampaikan sesuatu ke masyarakat, seperti misalnya keindahan suatu ruang yang tertinggal khususnya gitu, yang kita kasih value lebih gitu dengan warna. Kami rasa sih itu masih ada di gray area ya. Maksudnya saya nggak bisa bilang itu pure boleh, tapi kenapa gray area? Karena berkaitan dengan izin dari pemilik properti gitu loh Kang. Gitu. Oke, wah luar biasa banget nih. Iko tadi udah ketemu Akang dari awal, lihat juga prosesnya gitu. Tapi Iko pengen juga nih harapan untuk para teman-teman pecinta dan juga penikmat mural Yes, gitu. Ini apa nih buat teman-teman yang ada di sana itu? Oke, jadi kalau pesan pribadi dari saya ya, karena saya dulu masih kuliah di arsitektur gitu ya, pesan saya sih satu, kalau misalnya untuk berkarya sebisa mungkin tidak merubah yang sudah didesain oleh perancangnya. Misalnya kita mau menggambar di bangunan cagar budaya gitu ya, cagar budaya kota misalnya gitu, itu menurut saya lampu merah banget lah, jangan dilakukan gitu. Akan lebih bijak kalau misalnya kita justru malah memberikan value lebih di area-area yang tertinggal atau terlupakan, misalnya sudut-sudut kota atau reruntuhan, atau sudut kota yang lebih kumuh gitu, yang mungkin kita bisa kasih warna lebih gitu, jadinya lebih bermakna lah sudut kotanya, seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan seperti ini ya. Gak semua mural itu vandalisme. Tergantung sama orangnya akan memandang dari sisi mana gitu ya. Kalau misalnya itu terlihat untuk merusak, merubah fungsi dari bentuk tersebut ataupun fasilitas umum atau publik tersebut, itu bisa dikatakan vandalisme. Apalagi kalau misalnya nggak karuan gambar-gambarannya. Tapi kalau misalnya memang di fasilitas umum, fasilitas publik, apalagi yang sudah mendapatkan izin, begitu kan, dan juga gambarnya juga bermakna, itu bisa dikatakan dengan karya. Jadi mari kita berbijak untuk menilai mural itu vandalisme ataupun karya. Dan untuk para teman-teman yang ingin mengekspresikan diri, mungkin saya bisa berkolaborasi loh dengan elemen-elemen pemerintah ataupun pihak-pihak setempat, agar apa? Bisa dihargai juga dan juga bisa dilegalkan keberadaan teman-teman semua. Jangan sampai nih ya fasilitas-fasilitas yang sudah dibuat, teman-teman bisa mengekspresikan diri, tapi mungkin saja salah tempat ataupun tentunya kayaknya nggak mungkin deh tempat A ada mural ya. Jadi untuk semua yang mau mengekspresikan diri, kita lihat dulu sisi mana dan di tempat mana agar lebih kita bisa berkreasi dan mengekspresikan inovasi-inovasi dan juga ide-ide kita. Berarti kalau misalnya teman-teman ini gitu ya, jadi dari mural bisa mendapatkan pundi-pundi. Keasikan yang digelutinya mengantarkannya menjadi seorang seniman yang memiliki penghasilan yang cukup menjanjikan untuk masa depan mereka. Mural semakin diminati karena keindahannya dan penikmat seni dimanjakan oleh kenyamanan suasana yang menjadi lebih keren. Wah, sukses ya Kang Ezam dan teman-teman. Kang Ezam, thank you banget. Hatur nuhun Sukses, sekali. sehat Hatur nuhun selalu, sekali. ditunggu karya-karyanya sangat luar biasa. Amin, amin. Sehat Dan selalu. pemirsa Sang Kreator, semoga saja tayangan ini menjadi inspirasi dan juga membuka ide-ide kreativitas kita semua. Amin. Kita harus tahu nih, di mana kita bisa berkreasi, di mana kita tidak bisa berkreasi.
Sampai di sini sang kreator kali ini. Sampai jumpa di sang kreator selanjutnya. Bye. Mau lanjutin dulu.